Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Istiqomah Pon. Pada video kali ini kita akan membahas transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Latar belakang pembentukan OJK secara mendalam. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan yang sebelumnya terpusat di Bank Indonesia. Beberapa alasan utama pembentukan OJK adalah: yang pertama, efisiensi fungsi pengawasan. Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dipegang Bank Indonesia dianggap terlalu luas, meliputi kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Beban kerja ini dapat mengurangi fokus BI dalam menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, risiko konflik kepentingan. Sebagai pengawas dan sekaligus pengatur, Bank Indonesia menghadapi potensi konflik kepentingan dalam menangani permasalahan perbankan. Contohnya, jika sebuah bank mengalami masalah, BI harus memutuskan antara menjaga stabilitas moneter atau menolong bank tersebut secara langsung. Yang ketiga, belajar dari krisis keuangan 1998. Krisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan kelemahan dalam pengawasan perbankan di Indonesia. Setelah krisis tersebut, diperlukan sistem yang lebih terpisah untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan. Selanjutnya, sebelum dan sesudah kehadiran OJK, perubahan peran Bank Indonesia. Sebelum OJK, Bank Indonesia memegang tiga fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, otoritas moneter, menetapkan kebijakan suku bunga, mengelola inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Instrumen utama BI Rate atau sekarang lebih dikenal dengan Day Reference Repo Rate. Yang kedua, sebelum OJK, Bank Indonesia memegang tiga fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, otoritas moneter, menetapkan kebijakan suku bunga, mengelola inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Instrumen utama BI Rate yang sekarang dikenal sebagai BI Day Reference Repo Rate. Yang kedua, pengawas perbankan, memberikan izin pendirian di bank, mengevaluasi kesehatan bank, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. BI juga melakukan inspeksi langsung terhadap bank melalui pengawas internal. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan, mengelola krisis perbankan dengan memberikan fasilitas likuiditas darurat atau mengambil alih bank bermasalah. Selanjutnya, setelah OJK, dengan terbentuknya OJK pada tahun 2011, peran BI difokuskan pada tugas makroekonomi dan sistemik. Sementara pengawasan perbankan dialihkan kepada OJK. Yang pertama, Bank Indonesia fokus pada stabilitas moneter dan sistem keuangan. Tugas menjaga stabilitas harga dan sistem pembayaran menjadi prioritas utama BI. BI mengembangkan alat-alat baru untuk mencegah risiko sistematik seperti kebijakan
Central Capital Buffer, pemantauan interkoneksi antar lembaga keuangan. Yang kedua, OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial. OJK bertanggung jawab atas evaluasi kesehatan keuangan bank, mengatur rasio kecukupan modal atau CAR, dan mengelola risiko operasional. Selanjutnya, penjelasan mendalam tentang peran Bank Indonesia setelah OJK. Yang pertama, stabilitas moneter. BI tetap memimpin kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga atau BI rate, operasi pasar terbuka, dan pengelolaan cadangan devisa. Tujuan utama BI adalah menjaga inflasi agar tetap dalam target dan mendukung pertumbuhan ekodevis. Yang kedua, sistem pembayaran. BI berperan sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran domestik, termasuk transaksi digital dan teknologi finansial. Contoh langkah transformasi. Yang pertama, pengembangan KRIS atau untuk memfasilitasi transaksi digital, atau BI Fast untuk mempercepat transfer antar bank. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial. Fokus utama BI mencegah risiko sistemik untuk dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial mencakup peraturan likuiditas sektor perbankan, peningkatan resistensi bank terhadap krisis melalui kewajiban pencadangan modal. Yang keempat, koordinasi stabilitas sistem keuangan. BI bekerja sama dengan OJK dan lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga krisis keuangan. Selanjutnya, peran baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah kehadiran OJK, pengawas sektor keuangan menjadi lebih luas dan mendalam, meliputi yang pertama, pengawasan mikroprudensial perbankan. Menilai kesehatan bank melalui indikator seperti non-performing loan atau NPL, rasio likuiditas, dan permodalan. Memberikan sanksi kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan. Yang kedua, regulasi pasar modal. OJK bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan saham, obligasi, dan produk investasi lainnya. Meningkatkan perlindungan investor melalui transparansi informasi emiten. Yang ketiga, pengawasan lembaga non-bank. Mengawasi asuransi, perusahaan pembiayaan koperasi, dan fintech. Membantu pengembangan teknologi finansial dengan regulasi dan adaptif. Yang keempat, edukasi dan perlindungan konsumen. Membantu nasabah dalam menyelesaikan sengketa keuangan. Mengedukasi masyarakat agar lebih paham mengenai produk keuangan. Selanjutnya, dampak kehadiran OJK terhadap Bank Indonesia. Yang pertama, fokus BI pada kebijakan makroedensial. Yang kedua, penguatan stabilitas sistem pembayaran. Yang ketiga, efisiensi dalam tugas pengaturan. Penjelasan sederhananya yaitu pembagian tugas antara BI dan OJK menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih terstruktur dan efektif. Selanjutnya, tantangan yang
dihadapi Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, koordinasi antar lembaga. Dengan pembagian peran yang jelas, risiko tumpang tindih atau kesengajaan pengawasan masih dapat terjadi. Penanganan krisis memerlukan sinergi yang lebih baik antara BI, OJK, dan LPS. Yang kedua, digitalisasi keuangan. Perkembangan fintech memerlukan regulasi baru untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan. BI dan OJK harus berkolaborasi untuk meminimalkan risiko siber dan penipuan digital. Yang ketiga, risiko global. Ketidakpastian ekonomi global seperti kenaikan suku bunga internasional dan gejolak geopolitik memerlukan respon kebijakan moneter dan pengawasan yang terkoordinasi. Selanjutnya, pemisahan fungsi Bank Indonesia dan OJK. Setelah OJK berdiri, terjadi pemisahan antara BI dan OJK. Transformasi yang ditandai dengan yang pertama, Bank Indonesia atau BI fokus pada 3 tugas utama, yaitu yang pertama, stabilitas moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan moneter BI berfokus pada pencapaian target inflasi yang ditetapkan dan menjadi dasar utama dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan makroprudensial. BI memainkan peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SKK. Dari sisi makroprudensial, ini mencakup pengawasan terhadap risiko sistemik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi seperti ketidakseimbangan kredit, risiko sistematik akibat tekanan ekonomi global, kondisi likuiditas di pasar keuangan. Yang ketiga, sistem pembayaran. Bank Indonesia menjadi regulator dan pengawas sistem pembayaran di Indonesia. Fokus utama BI adalah menjamin keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran. Mendorong inovasi pembayaran digital melalui kebijakan seperti KRIS, mengatur teknologi pembayaran seperti uang elektronik, dompet digital, dan infrastruktur pembayaran lainnya. Selanjutnya, dampak dan manfaat transformasi. Transformasi peran BI dan OJK memiliki dampak positif bagi sistem keuangan Indonesia, antara lain yang pertama, efisiensi pengawasan. Pemisahan fungsi pengawasan antara BI dan OJK meningkatkan efisiensi menangani isu stabilitas sistem keuangan dan kesehatan lembaga jasa keuangan. Yang kedua, fokus yang lebih tajam. BI lebih fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas makroprudensial. OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Yang ketiga, stabilitas yang lebih baik. Kolaborasi BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS melalui KSSK mampu mencegah menangani krisis keuangan secara lebih terkoordinasi. Yang keempat, inovasi terarah.
Pembagian peran yang sangat jelas memungkinkan pengembangan inovasi keuangan yang lebih terarah. BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran, sementara OJK mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai berikut. Kelebihan Bank Indonesia. Yang pertama, mengatur stabilitas moneter. BI efektif mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua, mengatur sistem pembayaran. BI memfasilitasi transaksi keuangan yang cepat dan aman. Yang ketiga, mengelola cadangan devisa. BI menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang keempat, mengembangkan sistem keuangan digital. BI mendukung inovasi keuangan digital. Yang kelima, mengatur kebijakan moneter. BI mengatur suku bunga dan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kelemahan Bank Indonesia atau BI. Yang pertama, ketergantungan pada kebijakan pemerintah. BI terpengaruh keputusan pemerintah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. BI memerlukan sumber daya yang menandai untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, risiko keamanan. BI rentan terhadap serangan siber dan kejahatan keuangan. Yang keempat, ketergantungan pada data. BI memerlukan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, keterbatasan fleksibilitas. BI terkait oleh peraturan dan kebijakan yang ketat. Selanjutnya, kelebihan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, pengawasan yang efektif. OJK memantau dan mengatur lembaga keuangan. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK melindungi hak-hak konsumen keuangan. Yang ketiga, peningkatan stabilitas sistem keuangan. OJK mengurangi risiko keuangan. Yang keempat, pengembangan industri keuangan. OJK mendukung pertumbuhan industri keuangan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. OJK memastikan kejujuran dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, kelemahan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang pertama, ketergantungan pada sumber daya. OJK memerlukan sumber daya yang memadai. Yang kedua, keterbatasan wewenang. OJK terbatas dalam mengatur lembaga keuangan. Yang ketiga, risiko korupsi. OJK rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ketergantungan pada kebijakan pemerintah. OJK terpengaruh oleh keputusan pemerintah. Yang kelima, keterbatasan kemampuan pengawasan. OJK memerlukan kemampuan pengawasan yang memadai. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, transformasi positif. Kehadiran OJK membawa efisiensi dan fokus baru bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang kedua, kolaborasi kunci. Bank Indonesia dan OJK harus terus memperkuat koordinasi untuk menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global. Yang ketiga, tantangan masa depan. Perubahan teknologi dan dinamika global memerlukan respons cepat dari kedua lembaga untuk menjaga kepercayaan publik dan